Dan kita tidak cukup dengan satu tafsir. Dulu maaf ya, Ustaz Fahmi mungkin pernah mengikuti ya. Ya, di tempat saya dulu ya, ada orang yang bakar kitab tafsir. Masya Allah, kita katakan la haula wala quwata illa billah. Kita siapa yang menulis tafsir juga siapa? Aina nahnu minhum. Kita posisi dengan mereka jauh banget. Kalau ada pandangan-pandangan yang berbeda, tentu kita harus jadikan itu sebagai hal yang kita bisa kita ini bisa bijaksana lah memahaminya. Nah, kemudian ada metode biroi. Ini diberikan peluang meskipun pandangan awal tentu pro dan kontra, tapi karena tidak mungkin tidak, apalagi era sekarang perkembangan dinamis ya demikian, maka kita butuh biroi. Biroi itu bahasa kita adalah menukil pandangan para ulama tafsir. Tidak mungkin ya seawal tafsir Tobari, Imam Tobari pasti ada pandangan beliau, sehingga kita katakan menurut Imam Tobari. Berarti itu kan pandangan. Dan Imam Tobari menukil dari ya, hadis, menukil dari Quran, menukil dari pendapat sahabat dan tabi'in, agar kemudian terjadi ya bahasa kitanya kesinambungan. Kalau kita ingin menambah silakan, itu adalah bagian dari penafsiran kita atau ijtihad. Karenanya dalam metode biroi ini ada yang makbul diterima, ada pula yang mardud, tapi tidak ada yang mumtaz ya. Jadi hanya makbul ataupun ada mardud ya. Tadi kita katakan sahabat fokus yang dimuliakan Allah, ini metodologi. Kita lihat pendekatannya atau uslub. Dalam memahami uslub, inilah yang kita acu. Tafsir di generasi awal itu adalah bersifat tahlili, yaitu berurut dari awal ya, dan itu ya ini wallahu alam. Sekarang ya sulit untuk menjadi mufassir. Saya belum menjadi mufassir. Tapi kalau ya pakar tafsir mungkin, atau penggali tafsir mungkin, ya, atau pembahas tafsir mungkin. Kalau mufassir kan berarti saya harus punya ya tafsir dari awal sampai akhir. Belum ada Gus Ibad ya. Betul dokter. Ada pakar pendidikan tapi mendidik belum bisa juga, belum tentu ya. Tapi dia pakar pendidikan. Ya maaf misalnya. Ini juga bagian dari yang harus kita elaborasi. Ya, kita belum. Dan ada hanya beberapa yang sudah memiliki tafsir, itu pun kolaborasi sebetulnya, bukan pribadi ya. Tapi sekian dibantu oleh para mahasiswa, dibantu oleh asatidz yang lain, sehingga hadirlah tafsir. Ya ini uslubnya, ini pendekatannya. Mau tahlili silakan, mau ijmali, dan sekarang kaya adalah dengan tematik, mau doi termasuk bab yang banyak as-sabru fil Quran, itu kan bagian dari tematik, dan memang pengayaannya lebih kepada tematisasi kita. Kalau untuk tahlili, kekayaannya ada pada ulama terdahulu. Kenapa kita membahas tentang uslub ini? Agar kemudian ketika kita menafsirkan, silahkan. Ini pendekatannya Anda bisa jadikan sebagai acuan. Tapi yang pertama, metodologi itu adalah prinsip. Mau maudhu'i tetap. Kalau kaya dengan riwayat, kaya dengan literatur ya konvensional atau literatur kita katakan turos, maka itu ya tafsirnya disebut dengan tafsir bil ma'tsur. Tapi kalau kaya dengan pandangan, biasanya kan ijtimai ya. Itu berarti tafsirnya berjenis kelamin tafsir birra'i. Nah, tafsir maudhu'i ini yang berkembang, tafsir muqarrin juga kita lakukan perbandingan. Yang kita perbandingkan adalah pendapat-pendapat para ulama tafsir. Jadi akan lebih kaya kalau kita kemudian mengikuti tafsir-tafsir atau pendekatan yang ada. Nah, yang kemudian berkembang, sahabat fokus yang dimuliakan Allah ini, kita sebut aliran, atau kita sebut dengan corak, atau kita sebut dengan genre lah gitu ya. Generasi awal banyak analisanya kepada kebahasaan, tafsir lughawi. Ya memang ya mereka ahli bahasa ya. Kemudian tafsir ahkam mulai ya, fikih-fikih dan lain sebagainya. Tafsir ilmi, ya, analisa ilmiah, ada tafsir isyari, ijtimai, sosial kemasyarakatan. Tapi ini tetap berbasis kepada metodologi dan pendekatan yang ada tadi, asalibnya. Ini adalah pengayaan. Kalau bahasa saya, al-manhaj at-tatawuri. Inilah pengembangannya. Tidak mungkin kita kemudian hanya aspek kebahasaan. Kita membutuhkan analisa sosial kemasyarakatan, ijtimai. Misalnya Syekh Imam Al-Maraghi, Muhammad Abduh, termasuk juga Buya Hamka rahimahullah, itu juga ya beliau ingin membaca ayat itu dan kemudian ya dipotret keadaan masyarakat. Saya menulis tafsir Da'wi, alhamdulillah, tafsir ayat-ayat dakwah.
Ini adalah pengayaan agar kemudian ayat-ayat itu kita bidik, kita potret dari nuansa dakwah. Karena memang kita bergerak di dunia dakwah tentu amat sangat baik. Kemudian ada beberapa ayat yang kita jadikan acuan dalam berdakwah. Agar kemudian seluruh sendi-sendi kita itu ada cantolannya, ada rujukannya dari Al-Quran Al-Karim. Ya, iktisodi ada di tafsir ayat-ayat ekonomi. Saya pernah mengampu tafsir ekonomi, tafsir ayat-ayat ekonomi. Tentu ya landasan itu penguatan tafsir tarbawi. Kalau di tarbiyah, saya juga mengampu di pasca tafsir tarbawi. Ya, tafsir yang kemudian fokus pada ayat-ayat yang berbicara tentang kependidikan, pengajaran, bagaimana kemudian peserta didik, bagaimana terminologi Al-Quran tentang muallim, ada ulul ilmi, ada al-ulama. Masya Allah, kita tidak akan selesai membahas tafsir ini. Kenapa kemudian kita dipersulit? Atau kemudian kita lari dari yang lebih jauh gitu. Padahal kalau kita bahas secara ya luas, ini juga tidak akan selesai. Amat sangat kaya. Demikian yang kita pahami dari coraknya, alirannya. Kalau Profesor Dr. Muhammad Hussein Al-Zahabi, alwan ya, laun, ya, warna-warna. Kan nanti yang kemudian ya menguasai di bidang A, lebih menonjol warna A gitu ya. Yang suka warna biru, ya warna biru. Tapi tetap landasan pertamanya tadi manhajnya, kemudian pendekatannya, asalibnya tentu harus disesuaikan. Barulah kemudian semangatnya adalah di sini. Tetapi ketika ia bicara ahkam, memang dia mengenal hukum. Ketika dia bicara lughah, itu memang dia pakar bahasa. Misalnya Abu Hayyan Al-Bahrul Muhit atau Ar-Razi. Bagaimana mungkin dia membahas tentang kebahasaan tapi dia tidak mengenal atau tidak expert di bidang bahasa? Kan sulit. Bicara bahasa, dia tidak memahami bahasa. Bicara hukum tapi dia bukan ya orang yang bergelut di dunia hukum, mungkin fikih dan sebagainya. Bicara kemasyarakatan tapi dia awam terhadap ilmu-ilmu kemasyarakatan. Bicara tarbawi tapi dia tidak pernah atau tidak bergelut di dunia kependidikan. Bicara dakwah tapi dia tidak terlibat langsung. Yang tadi syurut amaliyah tadi, syurut khuluqiyah akan lebih kuat jika kemudian mereka yang bergelut di bidang-bidang ini kemudian mereka bisa menuangkan itu dan mereka merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran. Semangatnya di situ. Maka ada beberapa catatan tentang Islamic knowledge, misalnya islamisasi, ya ilmu pengetahuan. Sesungguhnya adalah nilai dari Al-Quran itu yang kita bawa dalam semua ilmu-ilmu yang dibahas. Inilah kira-kira 3 hal yang fundamental dalam dunia tafsir. Kalau kita mengacu kepada pembagian ayat Al-Quran, masih dalam kategori tafsir, ini luar biasa pandangan sahabat Ibnu Abbas ya. Di sini kita sebagai mufassir atau penggali tafsir atau ya apa ya maknanya ya, ya penyusun tafsir mungkin. Artinya ada yang kemudian klasifikasi ini sangat penting. Ada yang dipahami memang general, semua paham, khususnya mereka dengan pengetahuan bahasa. Ada yang memang semuanya insya Allah paham ya karena mudahnya Al-Quran, ya karena bahasanya bahasa yang sederhana. Tapi kan ada bahasa atau Al-Quran yang memang tidak dapat dikecuali oleh para ulama. Apalagi ada beberapa ayat Al-Quran yang memang tidak dapat diketahui melainkan oleh Allah. Nah, kenapa klasifikasi ini penting? Karena ada yang memaksakan di nomor 4, ada yang memaksakan di nomor 3 juga. Hal-hal yang sifatnya gaib itu kan dipaksakan. Padahal itu la ya'lamuhu illallah. Sehingga kita ya sudahlah. Allahu a'lam, paling aman. Misalnya tentang muqatta'ah atau tentang ya hal-hal yang sifatnya gaib gitu ya. Ini kenapa ini penting? Karena di sini ketika kita menafsirkan Al-Quran maka ada konten, ada materi. Ada ayat yang memang tidak mungkin dijangkau dengan akal pikiran manusia.